Selamat pagi teman-teman sobat seger. Selamat datang kembali di Mas Jo Channel. Pagi hari ini menjadi pagi yang khusus ya, karena kita kedatangan tamu yang spesial dengan bahasan yang spesial. Jadi pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Mas. Dipersilakan untuk memperkenalkan sendiri. Kemarin saya di WA sama Pak Jen, jadi ayo ngobrol-ngobrol ya, saya gitu kan. Saya Rizky, saya dosen di Universitas PGRI Jombang. Saya prodi Bahasa Indonesia. Tapi ditodong bahas AI yang pendidikan. Oke, jadi kita nanti lebih banyak bahas ke AI dan fungsinya di pendidikan ya. Fungsi atau ancaman gitu Mas ya. Ancaman atau peluang lah gitu. Itu loh. Ancaman atau peluang. Kita masih ada optimis lah. Kita harus optimis untuk AI ini sebagai tools untuk pendidikan kita itu. Oke, Pak Rizky, mungkin ini dimunculkan dulu. Kira-kira kalau pandangan peluangnya ini gimana sih di AI dan pendidikan ini? Nah, kalau pendidikan itu kan gini. Saat ini ada ratusan AI yang bisa untuk digunakan tools di sekolah, kampus, bahkan dari tingkat dasar. Kalau kita lihat guru-guru saat ini sudah ada yang memakai AI untuk absensi, jadi tidak pakai manual, paperless kan mereka, tinggal HP aja udah selesai, QR gitu kan, itu pakai QR itu. Kemudian terus juga kita tatanan sekolah tinggi ya di universitas, itu kita ada ChatGPT yang pasti, ChatGPT, Gemini, dan macam-macam gitu kan. Nah, kita lihat dulu bahwa pengguna AI ini adalah rata-rata adalah kita, milenial sama Gen Z. Nah, saya kalau dibilang peluangnya ada. Peluangnya siapa? Baby boomers. Iya. Menarik. Ya. Nggak, artinya dari ringkasan yang jenengan sampaikan ini bahwasanya AI ini adalah tools. Kalau saya dia adalah alat atau objek. Iya, kalau saya mengatakan seperti itu. Berarti subjeknya kita pengguna. Oke, ini realitanya, Pak Rizky. Jadi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, bahkan hari ini kita dibumikan kembali dengan bahasan masalah AI ini, yang sebenarnya udah lama hari ini dibumikan lagi. Yang mana sebenarnya pada intinya semua ini adalah tools untuk mempermudah gerak dan aktivitas manusia. Betul. Tapi kira-kira Pak, dengan fenomena ya kalau kita lihat hari ini, bahwasanya adanya judol, adanya memang hari ini pinjol, terus kemudian kaum mager, bahkan kemarin dari rilisnya Indep itu hampir uang Indonesia, dan ini Indonesia ini yang persentase terbesarnya ini kaum pelajar ya yang melakukan transaksi di judol ini itu hampir 327 kalau nggak salah triliun uang yang masuk di situ. Artinya di sini manusia ini hari ini malah tidak menjadikan dirinya sebagai subjek yang menggunakan, malah menjadi objek. Nah, kalau menurut jenengan gimana nih? Ini lepas dari konteks pendidikan ya, artinya. Malah kalau yang berita yang saya baca terbaru itu uang yang masuk untuk judol itu sama dengan untuk bangun IKN. Iya. Nah, ini ada banyak faktor sebenarnya. Satu, mereka ini adalah kalau menang pengen terus, kalau kalah penasaran. Nah, itu pasti kan itu kan. Tidak ada yang kemudian menang berhenti. Jadi online. Dan ini adalah mereka sudah merancang sedemikian khusus. Admin ini merancang sedemikian khusus agar kita terus menerus itu. Oke. Main enggak? Enggak. Saya juga nggak main. Saya nggak ngerti ya. Artinya saya melihat fenomena itu begini. Saya lihat satu, bentuknya pasti menarik. Iya. Bentuknya menarik. Kita lihat dulu, kita ngomong yang simple aja adalah slot. Slot itu dulunya adalah permainan yang sama. Jadi ada 5 kartu gitu, poker gitu kan. Sama itu baru kemudian dikembangkan lagi. Sampai kan di tahun 80-an, hampir 90-an itu muncullah digital. Kemudian kita lihat sekarang masih waktu seperti dingdong dan lain-lainnya. Kemudian sekarang muncul dengan internet, bisa mengakses di mana saja, di HP juga bisa. Nah, ini menjanjikan sebuah keuntungan. Pasti orang-orang itu pasti begini, ada bahasa begini,
Ini yang saya nggak main ya, tapi saya baca begini. Main di sini pasti cuan, WD, gacor dan lain-lainnya, ya kan? Ini adalah membuat memori orang kemudian akan berpikir, wah kalau main ini kayak asik iki. 50.000 dapat 1 juta. Nah gitu. Nah, ini kemudian orang dengan tampilan yang menarik, tampilannya warna-warni gitu kan, dan terus dan kayaknya bisa dilakukan di waktu senggang. Hingga akhirnya mereka tidak lagi dilakukan di waktu senggang, tapi dilakukan setiap saat. Nah ini kan. Hanya manusianya jadi kedetek sendiri, kedetek sendiri bahwa aku terus menang ini. Penasaran aku, masa iya menang gitu kan. Dan itu pasti bahasanya menggunakan bahasa lokal, bahasa Indonesia. Walaupun itu servernya ada di luar negeri. Memang itu seakan-akan itu dibuat mendekat dengan kita. Dan kita kembali ke AI. Kalau saya ingat 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, kemudian beberapa artis itu, videonya diubah. Saya membuat website ini agar cuan membantu yang kalah judi itu kan, pernah lihat kan? Itu ada buatan AI. Betul. Nah, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah si bintang itu sendiri, dan juga orang yang percaya dengan itu, kemakan dengan itu, gitu kan? Bahkan hari ini, kalau kita melihat, ini kembali ke AI ya, kita bikin video ini, video saya ngomong hari ini, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya bisa akan mengubah itu menjadi bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Rusia, hanya sekali klik selesai. Iya, lewat AI. Jadi dengan perkembangan zaman seperti ini, kita tinggal mau tidak untuk belajar, mau tidak untuk adaptasi. Kalau kita tidak adaptasi, selesai kita. Oke. Jadi gini Mas Rizky, yang kita tarik tadi, karena ngopi ngopi nih. Karena jenengan bukan pengguna judol. Dan kemarin kalau kita lihat data risetnya ini hampir 73% ya. Pengguna judol itu kalangan pelajar. Dan jenengan ini adalah orang yang masuk di lingkungan itu gitu kan. Iya, setiap hari ya. Iya, berhubungan dengan itu. Akhirnya saya sepakat dengan satu statement yang tadi muncul ya, bahwasanya kita tidak memiliki ketertarikan di situ gitu. Ya. Malah mungkin generasi setelah kita ini ya, lebih banyak ketertarikan dengan yang instan-instan gitu. Yang katanya dengan uang sekian ya bisa dapat sekian ya. Ya karena kita dulu udah pernah nih tanam 2,6 dapat pajak cash gitu. Kita nggak tergoda. Nah, sekarang malah teman-teman yang tergoda kayak gitu. Nah artinya ketika kita ngomong masalah teknologi dan pendidikan gitu hari ini, sebenarnya kalau pandangan jenengan sendiri seberapa kuat sih atau seberapa teman-teman ini curiosity-nya ini ada untuk menganggap dan menggunakan AI ini sebagai sebuah objek yang membantu efektivitas pekerjaan mereka. Karena ya kalau dari cerita tadi kan memang kita yang jadi objek ini, bukan AI-nya. Jadi gini Mas, kalau kita ngambil aja contoh adalah ChatGPT atau Gemini, itu chatbot kan? Chatbot. Nah, di mana prompt atau perintahnya itu kemudian kalau kita salah atau kita kurang, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita maksud. Iya kan? Ada begitu. Contohnya kita akan membuat seperti ini. Sebagai penulis, buatkan saya cerpen tentang ini, tokoh ini. Dia akan muncul. Kalau kita tambah semuanya di line, kemudian kita tambah dengan sikap, dengan apa ya? Dengan tokoh ini menjadi tokoh jahat, tokoh ini menjadi tokoh baik dan lain. Hasilnya akan berbeda. Ini butuh pengetahuan juga pengguna AI ini, pengguna chatbot ini, seberapa sih detail kita akan mengetik prompt itu. Contoh aja masih butuh proses pemahaman kita di sini. Ya. Contoh aja kalau kita di seni apa ya? Kita sekarang gini. Saya tadi bilang generasi boomers itu gumunan. Jangan gitu. Kita generasi milenial aja gumunan kan. Ada SD di Jombang yang itu sudah membuat apa ya namanya? Lomba. Kelas 4 SD itu membuat lomba jingle sekolah. Bagi kita yang tidak tahu teknologi, masa iso arek kate nggae gitar ta? Kate kempeng ta? Dan pasti jawabnya begitu. Tapi mereka membuat lagu itu dengan baik. Aransemennya lengkap. Dari intro sampai outro selesai. Dengan AI. Nah, bagi orang-orang yang generasi boomers atau milenial yang tidak tahu, bahkan generasi Gen Z yang tidak tahu, loh iso ta? Aku nanti aja gitu. HP mau buka apa gitu kan? Nah, kita sekarang ini tanpa kita sadari, kita saat ini hidup dalam logaritma. Ya kan? Dari mulai belanja online, kita cari maunya barang A.
kita ketik di search engine di marketplace itu, nanti sore kita buka lagi akan muncul pilihan-pilihan yang lain. Kita nonton video ini, kemudian nanti sore atau nanti siang kita buka lagi akan sama. Pilihannya akan berbagai macam logaritmanya. Oh, wong iki berarti seneng kuliner, wong iki seneng ini gitu. Tapi dengan taste yang sama ya? Iya, artinya hanya berbeda pilihan aja logaritma itu. Itu kan digunakan dengan dilakukan oleh AI juga, betul, gitu kan. Betul. Nah, kita tidak sadar itu. Oke. Kita nggak sadar itu bahwa kita sekarang itu ada dalam logaritma, dalam sebuah kungkungan. Kungkungan apa? Jadi kalau dulu itu gini Mas, kebutuhan primer itu kan sandang, pangan, papan. Iya, iya. Tapi saat ini tambah lagi internet. Oke. Ya kan? Sandang, pangan, papan, dan internet. Kita nggak ada internet 2 hari gitu, rasanya ngapain kita, gitu kan? Beda dengan dulu, anak kecil-kecil dulu, kalau sore ngaji, layangan, mancing, selesai. Sekarang anak kecil sekarang, ya, jangan tahu sendiri lagi. Gitu. Ini disclaimer teman-teman, sobat sekira ya. Jadi itu kebutuhan teman-teman yang sekarang di Jawa. Kalau mungkin yang di luar Jawa ini kebutuhannya masih tetap primernya masalah makan dan kebutuhan pang-pang gitu kan. Nah, tapi ini yang menjadi bahasan topik terkini ya bagi teman-teman, dan kita ngomong masalah AI dan pendidikan yang hari ini. Ya terkait tadi Pak Rizky, ketika kita berbicara bahwasanya AI ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Gitu. Ya. Saya tuh sering diskusi sama teman-teman, bahwasanya masa sih kecerdasan itu ditranslatekan, digambarkan dengan sesuatu atau sebuah bentuk, ya, sesuatu yang memang menghafal, ngerti dan tahu tentang semuanya. Gitu. Padahal mungkin ini nanti jelaskan gitu ya, secara dosen bahasa Indonesia gitu. Mungkin secara linguistik bisa lebih paham, karena perdebatan kami dulu ya sama teman-teman itu, masa sih orang cerdas, kalau kita ngomong orang cerdas kan, orang itu yang menghafal semuanya, kan enggak gitu. Kalau dulu di agama kita nih, dulu di Islam itu ngajarkan Rasul itu salah satunya disebut cerdas gitu, karena beliau itu bisa memilih dan memilah dengan siapa dia ngomong dan bagaimana penyampaiannya gitu. Dengan satu sumber, tapi ketika ini dibicarakan kepada anak kecil, bahasnya seperti apa, disampaikan ke orang dewasa seperti apa. Sedangkan AI sendiri nih ya, ketika anak TK yang ngetik sama teman-teman perguruan tinggi yang ngetik, asalkan promnya sama, yang dijawab pasti sama. Tidak juga. Saya kemarin nyoba dengan 2 akun yang berbeda, buatkan saya puisi tentang hujan. 1-2 bait sama, bawahnya berbeda sudah. Iya. Salah satu unsur yang membangun AI adalah menjawab sebuah tantangan, menjawab sebuah pertanyaan. Iya. Artinya dia mengambil logaritma dari search engine, dari apa yang sudah ada, itu kemudian dimunculkan di situ ringkasannya. Kalau bilang, apa bedanya dengan Google? Apa bedanya dengan Yahoo? Ada bedanya dengan Yandex dan lain-lainnya. Kalau Yandex Google itu hanya menampilkan utas, link agar kita, ya itu. Tapi kalau AI, chatbot itu kita sudah menjadikan apa yang kita butuhkan. Merangkum. Iya, jadikan saya artikel ini. Ya, gitu. Bahkan saya sudah lama menggunakan, cuman ini mungkin kelihatan apa ya? Kelihatan akan menjadi pinter aja. Kalau kita jadinya meeting Zoom gitu kan, kita kan ada notulen nih. Saya tidak jadi notulen, saya klik linknya, saya masukkan ke meeting AI, jadilah itu notulen itu. Iya. Kelihatan pinter aja gitu, karena kita udah tahu itu. Nah, sedangkan kalau kita tidak belajar, bilang tadi tidak adaptasi, maka kita akan kelihatan bodoh. Masuknya ini garuh, kan? Bahkan kalau kita bikin AI itu adalah sifatnya netral ya. Netral itu artinya tergantung siapa yang menggunakan. Bahkan saat yang lebih ngeri adalah AI itu bisa digunakan untuk nipu orang, bisa video call dengan wajah yang sama, suara yang sama, untuk nipu. Nah ini kan ngeri banget gitu. Bagi kita mungkin adalah penipuan tingkat high lah gitu kan. Nyatanya ya kita tidak akan tahu, kalau kita ngobrolkan saat ini tingkat high mungkin 3-5 tahun anak kecil bisa melakukan itu dalam perkembangan AI itu gitu kan. Nah artinya kita harus apa ya, harus bijak untuk menyikapi ini. Dan ya sebagai dunia pendidik, saya sendiri tidak melarang mahasiswa saya untuk pakai AI, tidak melarang.
Tapi asalkan kamu tahu apa isinya. Jangan sampai kamu ngambil ringkasan dari AI atau ngambil dari Google ketika kamu presentasi masih baca. Yeah. Ini kan sangat apa namanya, menyampaikan pikiran dari apa yang sudah dibuat aja tidak bisa gitu loh. Nah, inilah yang kemudian sangat menjadi kekhawatiran saya kalau AI itu kemudian menjadi sebuah hal yang tools yang itu dianggap mudah dan hanya sekedar ya hanya bisa menyelesaikan tugas dan selesai. Iya, iya. Terlepas dari itu, Pak Rizky, kalau kita membaca berita baru-baru ini kan, 2025 dan seterusnya, ya, ini akan terjadi sebuah distrak mengenai beberapa pekerjaan yang nanti akan digantikan oleh AI. Satunya guru. Ada persentase 33% ya, guru kan gitu kan, yang ada di Indonesia ini bahkan di dunia ini akan digantikan oleh robot. Robotan buatan ya kan. Iya. Nah, kalau jenengan sudah lihat film Ex Machina atau Her, atau bahkan beberapa waktu yang lalu kita mengenal aplikasi SimSimi. Iya. Ya, itu adalah AI. Nah, di AI itu ada yang namanya test turning. Di mana ketika kita ngobrol kita tidak sadar bahwa itu adalah robot, maka itu lolos tes. Betul. Ya kan? Ya. Nah, ketika itu kemudian kita tidak sadar bahwa kita sedang dibantu oleh robot, itulah bahayanya. Kita bahaya dan kita menganggap bahwa generasi ini akan pesimis. Nah, pekerjaanku sudah diambil alih oleh AI. Akhirnya mereka mencari sebuah hal yang apa ya, salah satunya judul itu tadi gitu kan. Lah aku kayak itu penggawean ya gitu kan. Nggak sih gampang. Ya nggak gampang ya. Iya, jadi online dengan ngopi dengan itu gitu kan. Sampai ada omongan begini kan beberapa tahun yang lalu itu, dua KTP dileboli 500, sentuh atas di depo, atas di ngopi. Ya gitu kan, ada gitu kan. Nah, ini artinya adalah sebuah guyonan yang kemudian menjadi sebuah nyata, hal yang nyata. Dan itu mungkin terjadi. Dan kita tidak sadar didistract lagi dengan hal yang merugikan seperti judi online lagi. Kemudian pinjaman online juga. Hal yang mudah kan kelihatannya, tapi itu mendorong kita dalam tepi kehancuran. Nah, artinya kan ini pun yang secara data tadi yang banyak dilakukan oleh teman-teman di kampus ya, teman-teman mahasiswa yang melakukan judol, yang melakukan pinjol. Ya, saya nggak ngomong di kampus saya ada. Saya nggak pernah untuk menanyakan itu. Nah, artinya gini Pak Rizky, kalau kita ngobrol sejauh ini, gitu, artinya AI ini bisa jadi peluang, tapi banyak menimbulkan sebuah ancaman untuk teman-teman sendiri, khususnya yang akhirnya nanti ada pemikiran ngapain kuliah kan gitu. Karena sebenarnya kan kalau kita ngomong sejarah pendidikan kita, kenapa kok di kuliah ini harus ada jurusan-jurusan, kenapa kok mungkin langsung ketika kita ngomong vokasi nanti juga ada jurusan-jurusan. SMA pun dulu dibuat jurusan karena memang manusia ingin diciptakan sebagai seorang spesialistik. Nyatanya hari ini AI ini nggak hanya menjadi seorang spesialistik, tapi dia menjadi seorang generalis yang akhirnya menjadi mahal. Kalau dulu Mbak Google, sekarang Mbak AI gitu kan. lebih spesifik lagi ya. Ini yang kekhawatiran saya lagi masih saya harus ngomong. Kalau kita bolehlah kita menggunakan AI, bolehlah kita dibantu tools yang dengan namanya AI itu, tapi kita harus tetap tahu lah, ilmunya harus tetap nambah lah kita. Jangan sampai itu hanya sekedar ya sudahlah, kita sudah bisa ada tugas kita selesaikan dengan AI malam ini, besok kita print, kita kumpulkan selesai. Ini yang sangat berbahaya. Saya tidak melarang, sekali lagi saya tidak melarang mahasiswa saya, tapi ketika kamu kumpulkan soft file-nya, saya akan tahu kamu pakai AI atau tidak. Akan saya kembalikan ketika kamu full dengan AI. Nah, ini adalah peluangnya adalah tadi generasi boomers yang tidak tahu, maka menganggap ini sebuah hal yang luar biasa. Contoh saja kita di sosial media, di Facebook ada yang membuat jasa membuat gambar kartun. Itu sebenarnya kalau kita tahu, kita hanya pakai Bing Image Creator sama Replace, selesai sudah. 25.000, 50.000, ya kan lumayan peluang kan itu kan. Nah, kalau kita mau bayar pakai DLE gitu kan,
kita ganti wajahnya, selesai terjadi kan. Iya. Ini peluang lagi. Kita buat jingle, kita membuat lagu, buat soundtrack iklan, kita pakai audio atau pakai Suno, selesai, full gitu. Nah, ini bagi orang yang tidak tahu maka menjadi sebuah hal yang wah keren ya. Awalnya paling jenengan juga sama, keren ya AI ya gini ya, gitu. Tapi tidak sadar bahwa itu adalah sebuah ancaman bagi kita. Iya, sepakat. Ini sebelum kita masuk di closing perbincangan kita, Pak Rizky. Jadi yang dijelaskan Pak Rizky tadi masalah ancaman, peluang. Sedikit pulangnya kayaknya. Ancamannya lebih banyak nih. Ya, karena ini yang hari ini ngancem banget ke dunia pendidikan dan teman-teman di real life ya. Kalau memang mungkin di kehidupan pendidikan oke lah ngerjakan tugas pakai AI selesai. Tapi nyatanya ketika dia pasca dari perkuliahan dan hidup di real life ya, nggak semua kehidupan ini butuh AI bos, ya kan? Nggak bisa gitu. Iya. Artinya di tingkat itu peran pendidik, saya ingin langsung nanya nih secara vertikal aja. Kayaknya gimana sih gitu saran dengan untuk teman-teman yang hari ini menjadi seorang pendidik? Ya, kalau saya mau mengajarkan mahasiswa saya, kamu harus lateral thinking. Kalau berpikir menyamping. Bagaimana berpikir menyamping? Menyikapi sebuah masalah itu dengan tidak menyelesaikan dengan cara-cara yang selesai, dengan cara yang sudah kuno lah. Artinya begini, kita lihat Apple itu menyelesaikan masalah kamera yang jelek, artinya di tengah yang jelek itu, kemudian muncullah dia Dynamic Island, menjadi fitur unggulan, iya kan? Ini kan berpikir menyamping. Artinya ketika kita ada AI, gunakan peluang itu untuk membuat sebuah terobosan, walaupun itu sebenarnya bukan terobosan. Saya bilang bahwa kalau kamu pakai AI dan itu kamu sudah pelajari lebih dulu, dan orang yang ada di depanmu adalah tidak tahu, maka kamu akan dianggap pintar. Iya. Contoh, ada guru-guru yang sering di TikTok itu kan sudah muda cantik atau muda ganteng. Bagaimana nih bikin ujian dengan AI gitu kan, tutorialnya ada. Sebenarnya itu adalah hal yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya. Ketika mikro atau mungkin PLP sudah dilakukan di Universitas PGRI Jombang sudah dilakukan. Tapi cuman mereka tidak membuat konten aja gitu loh. Artinya ketika membuat konten itu guru-guru yang tidak tahu maka menganggap bahwa itu inovatif ya gitu lah. Padahal itu hal yang biasa. Itulah pentingnya ketika kita pentingnya kita mengajarkan teknologi atau artificial intelligence itu ke peserta didik kita. Tapi ada masalah juga sih Mas kalau saya bilang. Masalahnya di luar ancaman itu adalah salah satunya adalah tidak meratanya kondisi di negara kita. Jaringan, ekonomi dan lainnya tidak merata. Nah, tidak bisa kita terapkan di hampir semua. Gitu kan. Bahkan kalau kita ngomong di kabupaten kita aja tidak merata, pendidikan tidak merata. Ada yang siswanya diperlukan bawa HP, tidak. Nah ini jadi sebuah masalah juga kalau kita menggunakan AI itu menjadi sebuah pelajaran yang harus diterapkan. Masuk dalam kurikulum. Betul. Tapi itu penting gitu loh. Itu adalah menurut saya itu penting. Untuk mitigasi awal ya? Iya, karena itu AI itu salah satunya adalah untuk adaptasi anak. Aku mau kemana sih? Kalian kok apa sih? Dengan AI bisa. Tapi terlalu terlambat nggak sih, Pak? Nah, artinya kalau kita ngomong di negara-negara tetangga ya, kayak di Singapura, kayak di Jepang, banyak hal ya yang mereka memang di sekolah ini bener-bener dia learning center. Dia diajarkan nggak hanya masalah pendidikan, nggak hanya masalah sesuatu yang memang nanti bisa mengembangkan pikiranmu, tapi sesuatu yang bisa mengembangkan potensimu masa depan. Iya, lewat adab-adab dan juga budaya yang mereka miliki. Saya tuh sampai kaget, ketika kita di Singapura nih, teman-teman yang masih kecil-kecil itu nggak diajari apa-apa. Dia cuma diajari antri aja, diajari cuci tangan yang bener kayak gitu. Hal-hal yang memang ketika nanti dia kembali ke dunia nyata, ini dilakukan dan berfungsi gitu loh. Jangan kita kelas 1 SD, matematika, bahasa Inggris. Ini sering kalau saya menyebutnya di mahasiswa saya sering menggunakan kurikulum bahagia nih. Saya tidak pernah memberi tugas kalian. Tugasnya pasti akan dipakai Google gitu kan, Google Form atau lain-lainnya yang paperless.
Iya, iya. Yang tidak menyita waktumu, kamu bisa kerjakan di mana saja, kamu tidak mengeluarkan biaya untuk ngeprint dan lain-lainnya. Dan ini pertanyaannya pasti pertanyaan yang menggiring opinimu. Tidak akan bisa kamu nyontek. Gitu kan. Iya, iya. Ini. Kemudian saya pasti bilang, kalau saya, gitu kan, kalau saya ngimpi mas ya, kita ngobrol tadi itu, kita masuk ke situ. Kalau jadi menteri pendidikan, SD itu ya pulangnya tetap kayak dulu. Jam 9 pulang sudah. Yeah. Waktunya belajar, waktunya ya itu adab, kemudian kebutuhan di lingkungan apa, gitu kan. Sudah. Pendidikan vokasi kita mulai sejak SMP. Ini baru kurikulum AI dimasukkan nih. Iya gitu kan. Vokasi itu mulai SMP, tidak lagi ke SMA. Itu impian saya sih. Impian saya. Yang jelas teman-teman, Pak Seger, semua boleh bermimpi di sini. Ya. Semua orang memiliki jalan masing-masing ya, dengan tujuan yang sama. Ya. Kebahagiaan, kebenaran dalam perspektif realitas yang ada pada diri kita masing-masing. Ya. Untuk yang terakhir nih, Pak Rizky, ada closing statement? Kita harus adaptasi aja dengan kondisi saat ini. Kalau kita tidak adaptasi, kita akan tertinggal. Sudah. Itu aja. Oke, teman-teman Sobat Seger, ya. Terima kasih. Stay tune di channel kami. Kita punya salam yang khas untuk teman-teman Sobat Seger. Apa itu? Ya. Salam seger waras. Salam seger waras. Ya. Bisa kita ulang Waras ya? Ayo. Salam seger waras. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. See you next video.